Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tika Nasya Putri. Teman-teman bisa panggil saya Tika. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Nah, teman-teman di sini tahu nggak tujuan saya bikin video ini apa? Nah, jadi tujuan saya bikin video ini adalah untuk memberikan sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran kepada teman-teman semua. Diharapkan kepada teman-teman semua bisa menonton video ini sampai habis ya. Kalau begitu, kita langsung saja ke materinya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Menurut teman-teman, bencana itu apa sih? Yap, benar sekali. Jadi, bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga bisa menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwasannya bencana terbagi atas 3. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Contohnya adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai dan angin topan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada bencana non-alam. Bencana non-alam adalah suatu bencana atau peristiwa yang disebabkan oleh kejadian non-alam. Contohnya adalah bencana COVID-19 ini, kemudian kecelakaan dan kebakaran. Kemudian yang terakhir adalah bencana sosial. Bencana sosial sendiri adalah bencana yang disebabkan atau ditimbulkan oleh manusia itu sendiri, yang mana bisa menimbulkan konflik antar kelompok, dan contohnya adalah aksi sabotase maupun aksi teror. Nah, di sini saya mengambil tentang bencana kebakaran. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses terbentuknya api. Api terbentuk karena adanya reaksi kimia antara 3 unsur, ada panas, oksigen, dan bahan yang mudah terbakar sehingga menghasilkan panas dan cahaya. Sedangkan kebakaran sendiri adalah nyala api baik besar maupun kecil yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab kebakaran. Yang pertama ada faktor alam. Ada kejadiannya gunung meletus. Dikarenakan lava pijarnya yang panas bisa membakar tumbuh-tumbuhan yang kering sekitarnya sehingga berisiko terjadi kebakaran. Selanjutnya adalah panas matahari. Panas matahari yang memantul dari kaca cembung ke daunan yang kering di sekitarnya juga berisiko menimbulkan kebakaran. Kemudian adalah petir. Sambaran petir pada bahan yang mudah terbakar juga berisiko timbul kebakaran. Selanjutnya adalah kejadian gempa bumi. Gempa bumi mengakibatkan terputusnya jalur gas bahan bakar sehingga juga berisiko terjadi kebakaran. Selanjutnya kita masuk ke faktor manusia. Ada beberapa penyebab dari manusia melakukan kebakaran. Yang pertama, melakukannya dengan sengaja, contohnya pembakaran liar dan balas dendam. Kemudian adanya kelalaian, yaitu lupa mematikan tungku pembakaran saat akan meninggalkan rumah. Dan juga kurang pengertian, yaitu membuang puntung rokok sembarangan. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor penyebab karena binatang. Tikus, kucing, dan binatang peliharaan lainnya berpotensi menimbulkan kebakaran akibat terdapat sumber api di sekitar rumah tanpa pengawasan. Nah, selanjutnya beberapa faktor penyebab kebakaran yang ada di sekolah. Yang pertama, cairan kimia yang mengandung gas tumpah. Yang kedua, komputer yang rusak mengeluarkan api. Yang ketiga, tidak mengetahui prosedur penggunaan bahan kimia. Terjadi konsleting listrik. Dan yang terakhir adanya bara api yang belum mati. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tindakan pencegahan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran, kemudian tindakan apa yang kita lakukan pada saat terjadi kebakaran, serta tindakan pasca bencana kebakaran. Nah, berikut beberapa tindakan yang bisa teman-teman gunakan untuk mencegah kebakaran. Yang pertama, jika teman-teman berada di ruang laboratorium, jangan lupa untuk menggunakan APD untuk melindungi diri teman-teman. Yang kedua, jangan menggunakan sepatu tinggi, tapi gunakanlah sepatu anti-slip. Yang ketiga, gunakanlah penangas untuk membakar zat kimia. Lalu yang selanjutnya, jauhkanlah dari alat-alat yang mudah terbakar, contohnya seperti kertas dan alkohol. Kemudian yang kelima, jangan menggunakan stop kontak yang bertumpuk, karena bisa berisiko terjadi kebakaran. Kemudian yang keenam, pastikan tidak ada puntung rokok yang membara baik di dalam maupun di luar ruangan. Dan yang ketujuh, jika memang terjadi tanda-tanda kebakaran, jangan lupa cari bantuan.
Selanjutnya, jika memang sudah terjadi bencana, yang bisa teman-teman lakukan adalah yang pertama kali, yaitu jangan panik dan berkumpullah di titik kumpul. Kemudian yang kedua adalah jika bajumu terbakar, jangan berlari tapi bergulinglah untuk memadamkan api, karena jika teman-teman berlari, apinya akan makin besar. Kemudian yang ketiga adalah jika kebakarannya kecil, maka tutuplah menggunakan karung atau kain basah. Yang keempat adalah jika kebakarannya sudah membesar, maka padamkanlah dengan menggunakan alat pemadam kebakaran atau apar. Yang selanjutnya adalah jika karena zat kimia, padamkanlah dengan menggunakan pasir atau apar, tapi jangan menggunakan air karena biasanya akan makin besar. Kemudian selamatkanlah barang jika perlu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menelpon pemadam kebakaran. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman tindakan apa saja yang bisa dilakukan pasca bencana kebakaran. Yang pertama, pastikan kebakaran telah usai. Yang kedua, tunggu petunjuk pemadam kebakaran dan jangan nyalakan listrik atau air. Yang ketiga, jangan masuk bila masih terdapat bau gas. Yang keempat, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika terdapat luka. Dan yang terakhir adalah lakukanlah rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, baiklah, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga info yang saya berikan bermanfaat ya. Kalau begitu, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.